Hai Positive People. Kali ini saya mengambil Matius pasal 1. Kita akan melanjutkan lagi seri pengajaran dalam Matius pasal 16 setelah Minggu Natal selesai. Karena ini dalam Minggu Natal, jadi saya akan bagikan dengan topik Natal. Kita lihat dalam Matius pasal 1, perikop pertama, ayat 1-17. Judulnya Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Abinadab, Abinadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Ayat 16, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Bila kita membaca Alkitab dan bertemu dengan daftar silsilah, mungkin kita merasa membosankan, amat panjang, gak mengerti. Namun kali ini kita belajar sisi menarik dari silsilah Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau sampai Alkitab menuliskannya, pasti ada makna dan tujuannya. Matius menggambarkan daftar silsilah dengan membagi 3 bagian. 14 keturunan mulai dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan mulai dari Daud sampai pembuangan di Babel, 14 keturunan berikutnya dari pembuangan Babel sampai Kristus. Nah, Injil Matius menjelaskan bahwa Yesus lahir dari garis keturunan Yusuf. Walaupun Yusuf bukan merupakan ayah Yesus secara biologis, namun ia tetap merupakan ayah Yesus secara hukum. Karena Allah sudah berjanji bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Abraham dan Daud, dan orang-orang Yahudi mempercaya hal itu, maka Matius mengupas dan membuktikan dengan benar bahwa silsilah Yesus Kristus berasal dari keturunan Abraham dan Daud. Jadi benar, Yesus adalah Mesias, penyelamat yang dijanjikan oleh Allah melalui para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Yesus bukan Mesias abal-abal. Yang menarik, dari silsilah ini ditulis oleh kitab Matius ada 4 nama wanita yang memiliki riwayat hidup yang cacat dan kelam masa lalunya. Bahkan ada yang bukan dari garis keturunan Yahudi, namun Tuhan memilih mereka sehingga mereka menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Ditambah lagi, umumnya kedudukan seorang wanita dalam hak waris, dalam hak belajar, dalam hak bekerja, dalam hak berpendapat, dalam budaya dunia pada waktu itu dianggap remeh atau kelas kedua, second class. Akan tetapi bagi Allah, wanita dan pria sama nilainya, hanya beda fungsi. Mereka diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi. Nah, ada 4 wanita yang kurang baik, yang tidak terhormat, yang dipilih oleh Allah menjadi keturunan Sang Mesias. Yang pertama, Tamar, menantu dari Yehuda. Kejadian pasal 38 ayat 6-11. Ketika suaminya Tamar meninggal, Tamar menyamar sebagai wanita nakal untuk menggoda mertuanya Yehuda, dan akhirnya melahirkan Peres dan Zerah yang kemudian jadi nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Rahab, wanita sundal Kanaan yang ada di Yeriko, yang melindungi pasukan pengintai Israel ketika mereka hendak melarikan diri dari kota Yeriko. Dalam Yosua pasal 2, penyebab Rahab menolong 12 pengintai karena ia mempercayai Allah Israel, yang kemudian Rahab
wanita nakal ini jadi nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Batseba adalah istri Uria yang menjadi korban keinginan nafsu Raja Daud ketika suaminya berperang membela Israel melawan bangsa Amon. Batseba yang akhirnya diambil oleh Daud melahirkan Salomo dalam 2 Samuel pasal 11, yang kemudian Batseba jadi nenek moyang Tuhan Yesus juga. Yang keempat, Rut, perempuan Moab yang kehilangan suaminya, yang tadinya percaya kepada Allah lain, namun karena ia mau mengikuti mertuanya Naomi dengan berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Lalu dibawa oleh Naomi dari Moab ke Bethlehem. Lalu Rut menikah dengan Boas, melahirkan Obed. Obed melahirkan Isai yang menjadi ayah Raja Daud. Allah dalam kehendak dan kedaulatannya dapat memilih wanita yang kotor, tidak terhormat, bahkan bukan berdarah ningrat seperti Tamar, Rahab, Batseba, Rut menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Maka Tuhan yang sama juga dapat memilih Anda dan memakai Anda untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Yesus Kristus. Jika Petrus yang pernah gagal menyangkal Yesus 3 kali, Tuhan bisa pakai secara luar biasa menjadi rasul yang dihormati, maka Tuhan yang sama juga bisa memakai Anda. Karena kesalahan Anda tidak sebanding dengan kesalahan Petrus. Petrus nyangkal Yesus, Anda mungkin tidak pernah nyangkal Yesus. Kalau Petrus saja bisa dipakai, Tuhan pasti juga bisa mengurapi Anda dan memakai Anda dengan cara yang luar biasa. Bagaimana biasa cara Tuhan memakai seseorang? Yang pertama, melalui masa lalu atau background kita. Jadi Tuhan bisa pakai latar belakang kita, pendidikan kita, bahkan mungkin masa lalu kita yang kelam. Kalau kita bisa berhasil melewatinya, maka Tuhan akan pakai kita untuk memulihkan orang-orang yang punya masa lalu yang kelam juga. Jadi kalau Anda pernah gagal dalam pernikahan, Anda bisa melewatinya, Tuhan juga akan pakai Anda untuk memulihkan rumah tangga yang gagal, sehingga mereka bisa terbantu, tertolong, diselamatkan pernikahannya. Kalau Anda pernah mengalami sex abuse di masa lalu, maka ketika Anda bisa melewatinya, Tuhan bisa pakai Anda juga untuk memulihkan orang-orang yang hidupnya tidak berharga. Kalau Anda pernah mengalami hidup di bawah garis kemiskinan, dan Anda bisa di mana sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai Anda untuk menolong banyak orang. Saya teringat dengan jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka hidup dalam masalah yang besar dan banyak, tapi mereka kaya dengan kemurahan. Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan curahkan hujan kasih karunia. Jadi apapun masalahmu, apapun latar belakangmu, apapun background kita, itu ada alat di mana Tuhan bisa pakai kita untuk menolong bagi banyak orang. Yang kedua, cara Tuhan memakai seseorang melalui apa yang ada pada kita. Tuhan tidak cari apa yang kita nggak punya, tapi Tuhan selalu cari apa yang kita punya. Gunakanlah. Musa punya tongkat, dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Harun fasih bicara, Tuhan pakai untuk jadi jubirnya Musa bagi bangsa Israel dan bagi Firaun di Mesir. Yosua punya kekuatan, Tuhan pakai untuk bertempur. Daud punya hati gembala, Tuhan pakai untuk mengembalakan bangsanya. Yang kita perlakukan adalah yaitu tekun untuk berlatih dan kembangkan apa yang kita punya. Jangan sia-siakan waktu yang ada, 24 jam 7 hari. Make sure untuk kita upgrade diri, sehingga 24 jam itu tidak menjadi sia-sia. Setiap hari ada upgrading yang kita bisa kembangkan dari Tuhan. Percayakan yang ada di bahu kita, yang ada di tangan kita. Karena apa saja yang kita diamkan, kualitas akan menurun dan cenderung rusak. Sekalipun kau pandai nyanyi, pinter main musik, tapi kalau Anda tidak pernah latihan, maka skillmu akan mengalami degradasi.
Namun sebaliknya, apa saja yang kita kerjakan secara tekun, kualitas akan meningkat dan berlipat kali ganda. Daud dipakai Tuhan bisa mengalahkan Goliat yang badannya 3 kali lebih besar dari Daud, karena Daud udah terlatih menaklukkan beruang dan singa. No wonder kalau Daud dipakai luar biasa, karena dia biasa menaklukkan binatang yang buas dan ganas. Ada orang berkata, saya percaya Tuhan bisa pakai saya jadi berkat buat bangsa-bangsa. Tapi disuruh belajar bahasa Inggris, tidak mau. Gimana kita bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa kalau bahasa Inggris aja kita masih terbata-bata? Ada orang percaya Tuhan bisa pakai saya berbicara di depan banyak orang, tapi disuruh latihan berbicara depan kamera, di depan kaca, gelagapan. Ada orang yang berkata, saya percaya saya bisa dipakai Tuhan dengan tanda-tanda ajaib. Tapi begitu ketemu orang kesurupan, kerasukan roh jahat, kita gak pernah doain. Kita ketakutan dan ngibrit lari. Bagaimana Tuhan mau pakai kita dengan tanda-tanda ajaib? Mulailah dengan langkah kecil dan kembangkan, latihlah sesering mungkin. Maka engkau akan jadi excellent. Kita belajar hari ini bagaimana Tuhan memakai seseorang. Yang pertama, melalui masa lalu atau background kita. Yang kedua, melalui apa yang kita kembangkan. Saya berdoa, biar melalui masa lalumu, melalui backgroundmu, Tuhan pakai engkau luar biasa untuk memulihkan banyak orang. Dan melalui skillmu yang kau kembangkan, saya berdoa Tuhan memakai engkau lebih luas dan lebih banyak lagi orang yang diberkati. Live a better life. God bless you. Suka duka perjalanan tangan pengharapan sepanjang tahun 2020 dalam membangun bangsa di tanah air Indonesia.